Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia, masih dari Tata Steel Chess 2025 babak pertama. Ada 3 partai yang berakhir menang kalah kawan di babak pertama, dan sebentar lagi juga akan dimulai babak kedua. Di babak pertama di papan 1 kawan, Pentala Harikrishna menang atas juniornya Arjun Erigaisi. Pragnananda bermain remis melawan Nordibek Abdus Satrop. Vincent Kemmer berhasil mengalahkan pemain yang promosi ke kelas master, yaitu pemain India juga kawan. Untuk tahun 2025 ini ada 5 pemain India kawan. Luar biasa, pemain India sekarang banyak sekali berada di turnamen-turnamen besar. Nah, Arjun ini juga mulai ikut di turnamen-turnamen besar kawan. Sudah memulai karirnya di turnamen-turnamen besar, memulai di Tata Steel. Sayangnya game pertamanya kalah oleh Pentala Harikrishna. Kemudian tadi satu game kawan dari blundernya Anies Giri sudah kita ulas, kalah oleh Domara Cukures, dan partai yang lain juga berakhir remis. Nah, pemenang tahun lalu kawan WY bermain remis melawan Fabiano Caruana, dan 2 partainya juga berakhir remis. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini saya pilih permainannya Leoluke Mendoka melawan Vincent Kemmer. Langsung ke papan analisisnya. Nah, Leoluke Mendoka merupakan pemenang kelas Challengers tahun lalu kawan. Sekarang dia promosi masuk ke kelas Master. Di babak pertama ini dia berhadapan dengan Grandmaster Jerman Vincent Kemmer. Sesama pemain muda, bedanya cuma 2 tahun. Vincent Kemmer 20 tahun, Leoluke Mendoka 18 tahun. Ada pembukaan Italia, pertahanan 2 kuda dipilih oleh Vincent Kemmer, kuda F6. Nah, dalam permainan klasikal seringkali kita dapat permainan solid dari putih memainkan pion D3. Tapi Leoluke Mendoka cukup ambisius, cukup agresif kawan. Fried liver attack dia mainkan, kuda G5. Cukup menarik, bisa jadi bahan belajar kita bersama. Jarang-jarang kita temui permainan fried liver attack. Tapi para pemain pemula sangat suka untuk menyerang hitam dengan permainan fried liver attack ini. Tentu saja dengan pion D5 kawan. Apakah kalian berani bermain dengan Traxler counter attack? Tapi tak perlu saya tunjukkan jalur Traxler counter attack ini ya, nanti terlalu melebar. Oke, pion D5 saja. Kita akan otak-atik di tahap pembukaan dengan variasi pion D5 saja. Tentu pion E pukul pion D5, kuda A5. Pilihan utama dipilih oleh Vincent Kemmer. Jangan sampai kawan kalian ambil balik pion ini menggunakan kuda. Memang kalian mendapatkan pion putih kembali, tapi ada ide putih melangkah, kuda caplok pion F7, raja ambil, diikuti menteri ke F3 skak. Nah, gantinya di sini nanti kawan. Apakah kalian pertahankan maju ke peta E6? Kuda C3 menambah tekanan. Apakah kuda B4 atau kuda ini bergerak mundur ke E7? Kalau engine menyarankan ke peta B4, ya kalian bisa lanjutkan tarik mundur sementara atau tahan diri untuk rokade pendek, mengamankan raja terlebih dahulu, geser benteng nanti menekan pion lemah di center. Oke, sampai di sini saja ya. Tak perlu kalian bermain dengan kuda caplok pion D5. Ya, kuda A5 ini, atau memilih variasi yang lain. Variasi Ulfestad dengan pion B5. Kalau pion ambil kuda, maka pion ambil gajah. Kalau pion ambil kuda, maka pion ambil gajah. Mungkin menteri akan ke peta E2 menyerang 2 pion ini sekaligus kawan. Menteri akan coba naik ke center. Nah, kalian rokade mungkin di sini amankan raja. Atau jika dengan langkah kuda C3, tentu tidak akan kuda C3 ya. Posisi menteri juga selain mengawal pion-pionnya juga menyerang peta G2. Oke, rokade di sini mungkin ada gajah D6, lanjut hitam. Nah, kuda C3 ancam menteri, ya menteri caplok pion yang di sini. Oke, variasi ini kita tak perlu perpanjang, kita mundur sejenak kawan. Jika pion pukul pion ya, kebanyakan gajah ini akan ditarik mundur ke peta F1. Kemudian menteri akan ambil pion yang ada di peta D5, dan baru kuda C3. Bisa kalian ambil kembali pion ini nanti kawan untuk usir menteri supaya mundur atau geser. Mungkin mundur ke peta D6 di sini. Nah, kalian bisa caplok pion ini kawan. Kembali dengan gajah supaya bisa cepat rokade, bisa. Oke, kita kembali ke permainannya saja ya. Mungkin kalian bingung sampai di sini. Tapi ya sebagai bahan belajar lah kawan. Admin tunjukkan variasi-variasi seperti ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kalian. Terutama
pemain-pemain yang baru belajar ya, untuk memperkaya variasi-variasi di tahap pembukaan. Oke, kira-kira variasi apa yang belum saya tunjukkan tadi dengan variasi Uflet Stat ini kawan? Ya, gajah F1 merupakan langkah yang paling banyak. Kalau gajah ambil pion yang Disney, menteri yang ambil pion yang Disney, mencoba menyerang pion, menyerang gajah, pertukaran gajah sikat kuda, ambil balik oleh menteri, rokade amankan raja. Dan mungkin ada gajah B7 ancaman skakmat, kalian tantang dengan menteri F3, mungkin ada pion E4 atau pertukaran menteri, silahkan. Menteri akan geser ke petak B3. Oke. Bang, jangan lama-lama di pembukaan, Bang. Itulah ciri khas channel kami, kawan. Ya, banyak kawan-kawan yang baru belajar, banyak belajar dari channel ini. Bagi kawan-kawan yang sudah pintar, biasanya akan memberikan penilaian negatif. Oke, plus minus ya, manusia seperti itu. Harap maklum saja. Kuda A5, gajah B5 skak, blokade, pion pukul pion, ambil balik ancam gajah, gajah mundur ke D3. Ada dua petak yang paling banyak diambil oleh gajah saat mundur, kawan. Petak D3 ataupun mundur ke petak E2. Nah, biasanya kuda akan diusir dengan pion H6, mundur ke petak F3, pion E4, kemudian kuda ke E5, dilanjut dengan gajah D6, diuber-uber terus. Kalian bermain dengan pion D4, en passant, ambil balik oleh kuda. Selanjutnya mungkin menteri ke C7, kalian rokade mungkin, kawan. Oke, memilih gajah ke petak D3. Di sini ada kuda D5, discover attack, kuda mundur ancam pion, ada gajah D6, selanjutnya kuda C3 menantang pertukaran, kawan. Sepertinya engine juga tidak menyukai langkah kuda C3 di sini. Engine menyukai rokade. Memang salah satu opsi yang lain juga untuk menantang pertukaran perwira. Tapi langkah terkuat paling banyak juga diambil oleh manusia, rokade langsung, kawan. Oke, kuda C3, pion F5, siap untuk garbu 2 perwira putih. Pertukaran kuda pukul kuda D5, ambil balik. Coba kalian lihat, coba kalian perhatikan. Hitam mempunyai center yang bagus dengan para pionnya. Memang dia kehilangan satu pion dengan korban pion yang ada di petak D5 di awal pembukaan. Tapi kompensasi yang didapat oleh hitam, center yang kuat dan juga akses bagi para perwira untuk berkembang. Sama, putih juga punya 2 perwira berkembang, hitam juga 2 perwira yang sudah berkembang. Masalahnya gajah gelap, kawan. Kalau gajah terang hitam sebentar lagi sudah bisa keluar. Rokade-rokade pun ya putih hitam juga bisa keluar. Sekarang tempo sudah didapat oleh hitam dan center yang kuat. Pion B4, langkah bagus. Menyerahkan pion, tapi dia bisa kehilangan pion yang ada di petak E5. Ditolak kuda C6 untuk coba rebut kembali pion, perkuat posisi pion center. Tetap ada ide garbuan, kawan. Gajah B5 pin kuda untuk menghindari juga ancaman garbuan. Gajah B7 atau juga gajah D7. Kalau gajah D7, kawan, kemungkinan gajah B2 dimainkan ataupun rokade. Sama juga kalau kalian dengan gajah B7, ya bisa saja gajah B2 atau rokade. Memang ya kuat dengan gajah B2 langsung untuk memberikan tekanan pada pion pusat hitam. Dan kalau kalian dorong, kawan, ya masalahnya ada di sini nanti ke depan. Maaf, salah klik. Bukan bergerak ke sini, tapi melangkah rokade amankan raja. Di sini gajah caplok kuda, ambil balik. Lanjut kuda caplok pion E5, benteng E8. Pin kuda, ada pion F4. Sementara kita lihat putih unggul 2 pion, kawan. Dan pion D4 dikorbankan untuk membuka diagonal terang panjang. Ada ide yang lain juga, menteri ini langsung keluar ke petak B6, kawan. Menyerang pion di sini, mengawasi juga supaya raja putih tidak bisa rokade. Kalau ada pion A3 di sini mungkin, atau menteri ke petak F3. Ada benteng AC8 dipersiapkan, tapi pion ini juga rentan jatuh. Mungkin kalian suka mempertahankannya dengan pion A3, tetap benteng akan segera dikeluarkan. Sementara Leonuk Mendoka unggul 2 pion di langkah ke-17. Masih belum bisa rokade. Ya bisa lah, nggak ada yang mengawasi ya. Admin ini gimana. Oke, pion D4 dikorbankan oleh Vincent Kemmer.
tidak diambil, rokade amankan raja, dan sekarang gajah sikat kuda ambil balik, selisih pion tersisa 1 pion saja. Lanjut dengan langkah pion C4 untuk mendapatkan ruangnya. Ya, berharap end pasen nanti diambil balik oleh gajah kawan, atau melakukan skak terlebih dahulu ya. Mungkin blokade dengan gajah di sini, ambil balik oleh menteri. Itulah harapan dari putih jika end pasen. Memilih menteri keluar ke peta H4, mencoba menekan pion H2 atau gimana nanti kawan, apakah pion ini siap didorong, juga proteksi pion yang ada di peta D4. Pion B5, gajah mundur ke B7, ada benteng F2, pertahankan baris keduanya kawan di sini. Nah, ada benteng AE8. Awas, awas. Menteri F1. Kalau ada skak, benteng siap caplok. Tapi ada opsi yang lain kawan, yaitu dorong pion C5. Korbankan pion yang di sini atau melakukan pertukaran. Kalau benteng ambil pion C5, kalian bisa bermain dengan menteri B3, skak terlebih dahulu. Mungkin ada blokade dengan gajah. Nah, menteri ke-4 untuk menekan pion yang di sini. Ataupun setelah pion C5 ini, hitam mencoba menukarkan 2 bentengnya kawan. Coba kita kalkulasi lebih dalam. Apakah menguntungkan pertukaran 2 benteng dengan menteri putih? Coba lihat di sini, gajah. Pion ini siap didorong, mungkin gajah bergerak ke center. Nah, pion ini didorong kawan. Selanjutnya benteng siap meluncur. Pion ini juga rentan jatuh, pion ini juga rentan jatuh. Sulit kawan buat hitam untuk melanjutkan permainan. Sepasang benteng lebih kuat daripada menteri. Apalagi posisi pion-pion kalian seperti ini ya. Oke, anggap contoh kalian di sini mengawasi pion ini supaya tidak didorong maju, maka pion ini yang jatuh. Mungkin kalian backup saja pion ini kawan. Nah, coba lihat. Kalian tidak punya tempo lagi untuk mengawasi pion ini kawan. Repot sudah, ada gajah B7. Nah, di sini ada benteng E8. Percuma juga. Menteri F1 saja dimainkan oleh Leonluc Mendoka. Dan benteng 8 naik ke peta E6 untuk mendukung menteri. Merupakan benteng yang kuat untuk naik ke baris ke-6. Tapi Vincent Kemmer memilih benteng ini yang turun ke peta E6. Pion C5 kawan. Gajah E4. Menghindari tempo ya dari pion C5. Cuma kurang tepat peta yang dipilih oleh gajah. Ke peta D5. Untuk mengawasi diagonal ini kawan. Diagonal lemah. Yang bisa diisi oleh menteri putih sekarang. Menteri C4. Pin benteng. Pion D3. Menghindari ancaman ya. Kemudian ada benteng ambil pion F5. Kembali. Putih unggul 2 pion. Kalau gajah ambil benteng, menteri jatuh. Di sini menteri G2 ancaman skak mat. Benteng turun untuk pertahankan pion. Pion H5 berikan ruang pergerakan bagi raja dan persiapan juga dorong terus. Nah, gajah ke E5. Opsi kuatnya kawan. Memilih dengan pion H3. Langkah ini juga cukup kuat untuk mengusir menteri. Tapi menciptakan ruang lemah peta G3. Menteri G3. Pion C6. Siap dorong terus. Siap promosi. Raja H7 menghindari pin. Menteri ke C5, langkah bagus untuk siap caplok pion yang di sini. Kemudian benteng G6, ancaman skak mat juga di sini kawan. Tentu gajah ambil pion terlebih dahulu dan seterusnya. Dan langkah yang paling logis, yang paling terlihat buat putih, tentu ambil pion ini saja ya. Skak, raja mundur ke peta G8. Nah, kalian bisa bermain dengan langkah gajah ini bergerak ke peta D4. Menteri menjaga pion H3 dari potensi ini kawan. Nah, kalau sekarang gajah ambil pion yang ada di peta G2, kalian ambil saja benteng di sini. Ambil balik, maka ambil gajah. Coba lihat di sini. Tapi dalam kontrol waktu yang mulai mepet, tersisa 2 menit 28 detik, blunder dengan langkah benteng C1. Ancaman skakmat 7 langkah tak terhentikan. Menteri ambil pion H3, Leonluc Mendoka menyerah. Menteri menjaga pion dari potensi menteri putih tadi ya, dan benteng pun siap mengeksekusi peta G2. Tak perlu saya lanjutkan lagi ya. Kalau engine menyarankan menteri ini dikorbankan. Anggap contoh di sini kalian melanjutkan dengan langkah pion ini untuk dipromosikan dorong, tentu 2 langkah skakmat lebih cepat.
ambil skakmat, atau kalau kalian tidak mau ambil ya, geser ke sini. Benteng skak juga di sini kawan, ada pion tidak bisa naik. Raja ambil, menteri H1 skakmat. Untuk langkah-langkah yang lain silakan kalian cari ya. Admin hanya tunjukkan cari yang gampang saja supaya lebih cepat skakmat. Oke, itulah kawan. Kita lihat di hari pertama Grandmaster saja bisa blunder. Anishgiri tadi blunder melewatkan kemenangannya kawan. Sekarang Leon Luke Mendoka juga begitu. Coba kita mundur sejenak ya sebelum dia blunder. Evolusi bar menunjukkan posisi putih lebih baik daripada hitam kawan. Yang jelas di sini, yang jelas di sini. Coba lihat, kalian juga punya aset ya masa depan. Cukup bagus pion di lajur C ini. Sayang sekali, sayang sekali. Oke, semoga menjadi bahan pelajaran kalian kawan. Hati-hati, memang dalam kontrol waktu panjang, di awal pembukaan, middle game, kita gunakan otak kita press. Nah, di end game-nya kawan, di end game-nya yang mulai mepet kontrol waktu, otak kita sudah lelah. Ya, blunder seperti itu. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya kawan. Besok pagi kita tunggu ya hasil babak kedua seperti apa. Semoga ada game yang menarik seperti gamenya Gukesh versus Anishgiri tadi. Oke, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian, like, komen, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.